Selamat datang pada mata kuliah Sistem Biologi 31S 4102 yang akan diampu oleh saya sendiri, Dr. Mary Maria Margrita dari Program Studi Teknik Bioproses, Fakultas Bioteknologi, Institut Teknologi Del. Sekarang kita akan memasuki topik quorum sensing bagian pertama. Outline dari kuliah hari ini adalah apa yang dimaksud dengan quorum sensing dan fenotipe bioluminescence. Perkembangan dan perilaku sel melibatkan sistem komunikasi yang mengatur perilaku suatu populasi. Eksperimen biokimia dan genetika pada tahun 1960-an sampai 1970-an menghasilkan bukti menarik mengenai keteraturan perilaku sosial pada bakteri dan mikroorganisme lain yang dapat merasakan dan merespons keberadaan populasi sel di sekitarnya. Quorum sensing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena ketergantungan terhadap kerapatan populasi sel. Dalam kuliah ini, yang akan dibahas adalah fenomena quorum sensing pada bakteri. Quorum sensing mengontrol ekspresi gen sebagai respons terhadap kerapatan sel dan mengatur fungsi fisiologis. Fenomena quorum sensing menginduksi fenotipe ketergantungan terhadap kerapatan populasi. Salah satu fenotipe ketergantungan terhadap kerapatan populasi adalah bioluminescence atau pendaran cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Contohnya adalah pendaran cahaya yang dihasilkan pada cumi laut Euphrymna scolopes. Euphrymna scolopes memiliki organ cahaya atau light organ, tempat terjadinya simbiosis mutualisme dengan bakteri Vibrio visceri. Pada kerapatan populasi Vibrio visceri sekitar 10⁻10 hingga 10⁻11 dalam light organ, maka light organ tersebut akan memunculkan pendaran cahaya. Simbiosis yang terjadi dalam bentuk cumi menyediakan nutrisi bagi Vibrio visceri, sedangkan Vibrio visceri memberikan perlindungan bagi cumi terhadap predator melalui pendaran cahaya yang dihasilkan melalui fenomena quorum sensing. Cahaya yang berpendar pada malam hari akan mengeliminasi bayangan tubuh cumi akibat cahaya bulan, menjadikannya terkamuflase dari predator yang berada di bawah permukaan air. Fenomena quorum sensing disebabkan adanya akumulasi molekul-molekul kecil sinyal kimia yang dihasilkan oleh bakteri, dikeluarkan dari dalam sel, terakumulasi di bagian luar sel, dan menginduksi fenotipe ketergantungan terhadap kerapatan populasi. Berdasarkan penelitian yang sudah banyak dilakukan terhadap spesies bakteri Vibrio visceri, diketahui bahwa Vibrio visceri menghasilkan dan berespons terhadap molekul sinyal acetylated homoserine lactone atau AHL yang disebut sebagai autoinducer, yang berperan memperantarai akumulasi AHL ekstrasel dengan pertumbuhan sel. Ketika konsentrasi AHL melewati batas ambang, AHL akan menginisiasi serangkaian transduksi sinyal yang berurutan seiring dengan meningkatnya kerapatan populasi, menyebabkan dihasilkannya protein luciferase. Jadi, Vibrio visceri akan menghasilkan AHL di dalam sel, lalu mengekspor AHL keluar sel, sehingga konsentrasi AHL akan meningkat di ekstraseluler seiring dengan peningkatan kerapatan populasi. Artinya, sampai konsentrasi tertentu, AHL menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah sel dalam populasi. Saat konsentrasi AHL sudah melewati batas ambang, molekul AHL akan dimasukkan kembali ke dalam sel dan seluruh populasi sel akan berespons terhadap kerapatan populasi yang kritis. Engelbrecht dan Silverman tahun 1984 berhasil mengidentifikasi, mengisolasi, dan melakukan cloning gen yang bertanggung jawab meregulasi gen yang tergantung pada kerapatan sel pada bakteri Vibrio visceri dan gen yang mengkode kompleks enzim luciferase. Hasil eksperimen mereka menunjukkan adanya kerjasama dua protein regulator, yaitu LUX-I dan LUX-R. Protein regulator LUX-I bertanggung jawab dalam sintesis molekul autoinducer AHL. Sedangkan protein regulator LUX-R adalah suatu protein aktivator transkripsi yang berikatan dengan molekul AHL dan menginduksi transkripsi operon LUX CDA-BE menjadi kompleks protein enzim luciferase. Terdapat keanekaragaman sistem quorum sensing pada bakteri.
Sebelumnya telah disebutkan bahwa sistem quorum sensing pada Vibrio visceri adalah sistem Lux-I Lux-R. Pada genus Vibrio juga terdapat sistem quorum sensing Lux-S Lux-P, dan dalam famili Vibrionaceae terdapat sistem quorum sensing Lux-M Lux-N. Masing-masing sistem quorum sensing menghasilkan dan mengenali molekul autoinducer homoserin lakton yang spesifik. Misalnya autoinducer 2 atau AI2 dikenali oleh sistem Lux-S Lux-P, sedangkan N3-hidroksibutanoil homoserin lakton dikenali pada sistem Lux-M Lux-N. Bakteri gram negatif menggunakan turunan asam lemak homoserin lakton atau HSLS sebagai autoinducer. Sintesis HSLS tergantung pada Lux-I homolog. Lux-R homolog yang mengkode protein faktor transkripsi dapat mendeteksi HSLS dan bertanggung jawab terhadap ekspresi gen yang memunculkan fenotipe bioluminescence. Homoserin merupakan senyawa intermediate pada jalur biosintesis metionin lisin treonin. Jalur biosintesis lengkap dapat dipelajari pada paper Gera Srivastava tahun 2006. Bakteri gram positif menggunakan turunan peptida post-transkripsi sebagai autoinducer. Bakteri gram positif menggunakan dua komponen protein adaptor untuk mendeteksi autoinducer. Interaksi protein adaptor dengan peptida inducer memicu serangkaian proses fosforilasi sehingga mengaktifasi protein regulator untuk berikatan pada sequence DNA target. Berikut ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan submit ke e-course. Yang pertama, selain fenotipe bioluminescence atau pendaran cahaya, fenotipe apa lagi yang dihasilkan dari sistem quorum sensing? Yang kedua, dari antara fenotipe yang kalian sebutkan pada jawaban soal nomor 1, fenotipe yang mana yang akan kalian pelajari lebih dalam dan akan dipresentasikan pada minggu keempat? Berikan alasannya. Berikut ini adalah referensi yang dapat dibaca dan dipelajari. Sekian pertemuan topik quorum sensing bagian pertama, sampai bertemu pada topik quorum sensing bagian kedua. Terima kasih.